Di usianya yang ke-357, Kota Samarinda telah melewati berbagai fase hingga menjadi Kota Samarinda saat ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh para pendahulu dan juga pemimpin Kota Samarinda sejak awal kota ini berdiri. Lantas bagaimana pembangunan Kota Samarinda sejauh ini dan bagaimana seharusnya Kota Samarinda dibangun agar sesuai dengan tema ulang tahun Kota Samarinda tahun 2025 ini, yakni Samarinda Maju untuk Kota Peradaban. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik fokus redaksi pekan ini, berikut cuplikan berita untuk fokus redaksi. Upacara peringatan Hari Jadi ke-357 Kota Samarinda dan Hari Ulang Tahun ke-65 Pemerintah Kota Samarinda digelar dengan penuh khidmat di lapangan parkir Gor Segiri Samarinda Selasa pagi. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan pentingnya momentum ini untuk merefleksikan kemajuan Kota Samarinda sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan berkelanjutan. Tema peringatan tahun ini yakni Samarinda Maju untuk Kota Peradaban, mencerminkan komitmen Pemkot Samarinda dalam merancang dan mengeksekusi pembangunan kota secara berkelanjutan. Andi Harun pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya pembangunan Kota Samarinda. Meminta doa dan bantuan masyarakat untuk kita terus sama-sama membangun Samarinda. Majunya Samarinda itu tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita ingin menjadikan kota ini kota bersih, kota yang modern, kota yang ekonominya terus stabil, pasti juga dengan harapan-harapan kita yang lain. Tentu itu bisa tercapai kalau kita kerja bareng-bareng, kita kerja bersama. Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan pembangunan Samarinda berlandaskan pada prinsip keberlanjutan yang mencangkup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, di akhir kegiatan, Marching Band Pupukaltim menambah kemeriahan upacara Hari Jadi Kota Samarinda dan Hari Ulang Tahun Pemkot Samarinda dengan berbagai macam aksinya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Itu tadi cuplikan berita untuk fokus redaksi pekan ini, dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pembangunan di Kota Samarinda di usianya yang ke-357, saat ini telah hadir bersama kami Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahroni Pasi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami untuk fokus redaksi pekan ini, Bang. Berbicara tentang HUT Kota Samarinda, ya, Bang. Tahun ini mengangkat tema Samarinda Maju untuk Kota Peradaban. Sebenarnya bagaimana masyarakat atau ya mungkin seluruh elemen gitu memaknai tema ulang tahun Kota Samarinda tahun ini? Ya, berkaitan tentang yang pertama, hari ini adalah kita masih dalam euforia ya. Ulang tahun Kota Samarinda yang ke-357. Jadi berkaitan tentang tema itu tadi, itu adalah semangat kita bersama yang nantinya kita akan melakukan peningkatan, baik itu dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Jadi mengacu dalam Kota Peradaban itu sendiri ada beberapa hal yang perlu hari ini terus kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan tentang layanan pendidikan, terus peningkatan tentang layanan kesehatan, terlepas dari peningkatan pembangunan tentang infrastruktur itu sendiri. Seperti itu. Oke, berarti seperti yang disampaikan Bang Novan tadi, bahwa untuk pembangunan itu tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik ya, Bang. Betul sekali. Non fisik juga termasuk pembangunan sumber daya manusianya. Kemudian untuk sejauh ini kalau dari pihak DPRD Kota Samarinda melihat bagaimana capaian pembangunan di Kota Samarinda ini sudah seberapa, Bang, kalau menurut? Ya, kita melihat di 2 tahun terakhir ya,
ada beberapa pembangunan yang cukup menjadi sorotan lah tentang bagaimana pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD dan seluruh elemen masyarakat itu bersama-sama. Salah satunya adalah kita bicara di tingkat RT saja. Di tingkat RT melalui program Probebaya itu sudah bisa melakukan pembangunan-pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan secara keterampilan. Salah satu pembangunan sumber daya itu tadi. Mungkin kita bisa lihat di lingkungan RT sekarang jauh lebih cantik, jauh lebih hidup lah lingkungan-lingkungan. Terus yang kedua berkaitan tentang pembangunan layanan publik. Hari ini kita melihat sendiri kita punya teras Samarinda yang insya Allah sampai di tahun 2029 itu kita menargetkan 4 tahap ya. Hari ini sudah berjalan di tahap yang kedua dan insya Allah nanti akan dilanjutkan. Jadi teras Samarinda, sedikit informasi yang saya sampaikan, teras Samarinda ini sendiri adalah nanti segmennya sampai ke jembatan Mahakam. Jadi kurang lebih 6 kilo lebih nanti. Oh, iya. Nah, jadi ada terbagi menjadi 4 segmen dia. Seperti itu. Terus yang kedua kita hari ini juga punya Citra Niaga yang dulu menjadi ikon Kota Samarinda, hari ini dipercantik dan juga diperjelas statusnya berkaitan tentang tidak ada lagi yang namanya pemukiman liar ataupun apa. Nah, itu juga dipercantik oleh pemerintah kota bersama dengan dukungan DPRD. Terus yang ketiga yang tidak kalah fenomenalnya adalah kita punya terowongan pertama yang ada di Kalimantan Timur. Insya Allah itu akan berfungsi di tahun 2025 ini dan ini juga menjadi salah satu fungsi bukan hanya sebagai pengurai kemacetan, tapi ini juga menjadi percontohan buat kabupaten kota lain untuk mengatasi solusi kemacetan yang ada di kota itu sendiri. Terus yang ketiga hari ini kita juga punya yang namanya secara pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, kita juga punya yang namanya beberapa taman-taman cerdas. Mungkin bisa dilihat di samping rumah jabatan wali kota ada taman cerdas. Bukan hanya itu, kita pembangunan RTH kita sampai ke tingkat kelurahan sekarang. Jadi kalau bisa melihat ada namanya taman bermain, taman berkumpul masyarakat di tiap-tiap kelurahan sudah ada. Ini salah satu wujud percepatan kita untuk melakukan pembangunan yang ada di Kota Samarinda. Oke, berarti seperti yang disampaikan oleh Bang Novan bahwa untuk pembangunan Kota Samarinda ini sudah dilakukan dari bahkan tingkat RT ya Bang? Betul sekali. Sampai dengan tingkat kota sudah. Dan berbicara terkait dengan pembangunan ini yang sudah berjalan, sebenarnya apa yang sekarang masih menjadi PR Bang untuk pembangunan ini? Ya, dampak dari pertambahan penduduk itu pasti ada ya. Salah satunya kalau kita bicara hari ini berkaitan tentang kemacetan. Pemerintah Kota Samarinda mencari formula bagaimana kita mengurai kemacetan di jam-jam tertentu. Dan itu sebenarnya resiko dari kota besar sendiri. Kalau kita berkaitan tentang solusi kemacetan adalah ada dua, penambahan ruas jalan atau pengendalian kendaraan. Tapi hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat beberapa regulasi berkaitan tentang pengguna kendaraan. Salah satunya nanti penyediaan transportasi publik. Memang hari ini Samarinda punya kekurangan berkaitan tentang transportasi publik. Itu yang perlu disediakan dan perlu segera dilakukan. Terus yang kedua tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini sendiri juga menjadi PR bersama. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama DPRD. Salah satu langkah sederhana ataupun langkah awal yang dilakukan adalah menyediakan insinerator di setiap kecamatan. Nah, ini yang akan coba mengurangi limbah-limbah yang ada. Karena sekedar informasi saja, Kota Samarinda ini menghasilkan sampah kurang lebih 600 ton lebih per hari. Bayangkan, dengan nanti dampak dari penambahan penduduk ataupun mobilisasi dari pulau lain dengan adanya IKN, itu juga akan berpengaruh nantinya dengan salah satu itu sampah itu sendiri.
Terus yang ketiga, hari ini kita melihat masih beberapa kesiapan sekolah. Sekolah-sekolah kita ada khususnya di tingkat sekolah dasar, kita masih punya sekolah-sekolah yang memang perlu sentuhan lebih. Tapi langkah yang sudah dilakukan saat ini adalah pemerintah kota, insya Allah di tahun ini juga, di tahun ajaran ini baru, nanti kita sudah melakukan, kita punya yang namanya sekolah terpadu yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang. Di situ sebagai percontohan sekolah bertaraf nasional bahkan internasional. Oke. Dengan sejumlah PR yang mungkin masih harus harus dilakukan, harus diatasi oleh pemerintah Samarinda ya, Bang. Apakah nantinya ini akan mungkin menjadi prioritas PR-PR ini, Bang? Betul. Di pembangunan ke depan. Kita bicara hari ini berkaitan tentang langkah-langkah tadi ya. Karena kan kita punya beberapa isu yang memang, contoh misalnya berkaitan tentang banjir. Ini juga menjadi prioritas. Tapi ada hal lain, salah satunya adalah transportasi publik. Dan yang kedua, dan yang berikutnya adalah berkaitan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Kota Samarinda. Nah, ini akan kita selesaikan insya Allah di 1-2 tahun ke depan ini. Pasti akan ada perubahan. Karena ini menjadi prioritas pembahasan dan prioritas anggaran kami. Seperti itu. Oke. Dan untuk menyelesaikan PR-PR ini, Bang, kira-kira apa kendala yang mungkin terjadi, Bang, di dalam prosesnya? Ya, contoh misalnya kayak penyediaan transportasi umum ya. Kita ketahui di Samarinda ini perlu namanya transportasi umum, tapi kita juga perlu yang namanya memetakan tentang arus lalu lintas. Objek transportasi umum sendiri harus diprioritaskan yang mana dulu? Apakah hari ini kan kita masih membahas tentang anak sekolah? Apakah nanti akan merambat sampai ke pegawai pemerintahan untuk bisa menggunakan transportasi umum? Tapi perlu diketahui berkaitan tentang transportasi umum ini sendiri, kita harus bisa mensinkronkan dengan kebutuhan juga. Kan perlu diketahui, kita bicara fakta ya. Sederhananya saja, apabila kita tinggal di lingkungan gang, kita untuk ikut transportasi umum milik pemerintah, kita harus punya beberapa namanya halte. Nah, ini yang juga harus perlu dijadikan perlu dijadikan perhatian di mana titik-titik jemputnya. Itu salah satu. Terus yang kedua berkaitan tentang kantong parkir. Kita hari ini juga punya kelemahan berkaitan tentang kantong parkir. Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas publik, tapi belum maksimal menyediakan kantong-kantong parkir. Nah, hal ini juga perlu adanya sinergitas dengan pemerintah provinsi nantinya di wilayah Kota Samarinda. Nah, berkaitan tentang hal-hal tersebut, itulah yang menjadi prioritas kita supaya kita bisa melakukan percepatan pembangunan baik di sektor infrastruktur maupun percepatan pembangunan di manusianya sendiri. Karena faktor itu yang menjadi pendukung dan menjadi indikator juga salah satunya. Berarti dengan segala kendala itu pun pemerintah Kota Samarinda sudah mulai menyiapkan strategi-strategi untuk semacam solusi gitu ya, Bang, ya, untuk mengatasinya. Gitu. Persiapan itu kita beberapa mitra ya, kawan-kawan di DPRD juga melakukan yang namanya rapat dengar pendapat maupun hearing dengan beberapa OPD terkait tentang isu-isu yang berkaitan ini sendiri. Kita hari ini bicara sinergitas antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Karena kendala kita di kota ini apa sih? Kendala kita pasti kemampuan APBD. Nah, disinilah peran pemerintah provinsi untuk hadir memberikan bantuan keuangannya ke Kota Samarinda ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Samarinda. Oke, baik Bang. Berarti untuk mengatasi itu semua, pemerintah Kota Samarinda sudah menyiapkan sejumlah strategi yang nantinya akan diterapkan ya, Bang. Kemudian Bang, ini kita agak beralih sedikit ya. Di dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu itu, Bang, DPRD Kota Samarinda juga menekankan terkait adanya pengawasan dalam pembangunan Kota Samarinda ini, Bang. Itu pengawasan seperti apa yang sebenarnya akan dilakukan? Ya, berkaitan tentang pengawasan ini sendiri kan DPRD menjalankan fungsinya ya. 3 fungsi, salah satunya adalah pengawasan tentang pengawasan di eksekutif ataupun di pemerintahan. Tapi yang
dilakukan oleh kawan-kawan khususnya di DPRD ini bicara adalah pengawasan sinergitas kita. Jadi bicara tentang perencanaan program yang kita awasi. Lebih cenderung ke sana. Karena apa? Jangan sampai kita melakukan perencanaan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya pembangunan yang ada ini apakah sesuai dengan RPJMD kita? Itu salah satu. Terus yang kedua, apakah hari ini isu prioritas yang perlu diutamakan? Maka beberapa langkah pengawasan itu yang disampaikan oleh kawan-kawan tentang fungsi kita sebagai anggota legislatif berkaitan tentang salah satunya adalah sinergitas dengan pemerintah Kota Samarinda. Oke. Kemudian Bang, untuk pengawasan ini keterlibatan dari elemen apa saja sih Bang yang diperlukan gitu? Ya sebenarnya bicara begini ya, kita hari ini banyak punya produk perda ya, peraturan daerah. Yang hari ini yang memang kami lihat dari sisi legislatif adalah tentang penegakan perda ini sendiri. Jadi kita perlu menekankan yang namanya pelaksana perda ini memang harus menjalankan tugas dan fungsinya. Apabila ada pelanggaran, maka lakukanlah tugas tersebut. Jangan sampai ada namanya pembiaran. Contoh misalnya pembukaan galian C yang ada di Kota Samarinda. Dampak yang paling terasa oleh masyarakat apa sih? Sedimentasi. Nanti drainase kita akan buntu, belum lagi jalanan kotor menyebabkan kecelakaan dan lain-lain. Nah, ini kan pelaksananya kan ada beberapa yang ditunjuk ya, nah, sesuai dengan peraturan itu sendiri. Ini yang menjadi sering yang kami sampaikan ke pemerintah kota adalah penegakan tentang perda itu sendiri. Belum lagi bicara masalah sampah, orang buang sampah, itu perdanya jelas kok. Nah, jadi ini yang kami tekankan ke pengawas ataupun pelaksana penegak perda itu sendiri. Oke. Selain dari penekanan pada pelaksanaan perda itu, Bang, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan agar pengawasan ini dapat berjalan maksimal? Ya sebenarnya pengawasan ini kan bukan hanya dari level pemerintah yang di atas ya, tapi sampai ke level terendah. Salah satunya RT. RT memberikan himbauan, bahkan memberikan teguran yang sering terjadi di lingkungan. Contoh misalnya orang buang sampah sembarangan, belum lagi ada tindakan-tindakan hal lain. Salah satunya misalnya dia membuat bangunan mungkin makan badan jalan. Nah ini kan perlu dilakukan penegasan ya. Nah ini sampai ke level RT ini juga kita minta dilibatkan lah. Jangan sampai kalau kita bicara hanya misalnya di Satpol PP saja ataupun hanya di beberapa OPD saja ya tidak akan mampu. Pasti harus melibatkan pihak RT. Oke. Jadi keterlibatan seluruh elemen itu memang penting ya Bang untuk mendorong dan mendukung pembangunan Kota Samarinda agar berkelanjutan. Betul sekali. Terakhir Bang, apa yang diharapkan oleh pihak DPRD Kota Samarinda diwakili oleh Abang, kemudian dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan Kota Samarinda menuju kota peradaban? Ya, harapan yang kita lakukan adalah bagaimana kita ingin Samarinda ini menjadi benar-benar kota yang terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah dukungan bukan hanya dari pemerintah, tapi dukungan seluruh masyarakat. Kita hari ini perlu yang namanya revolusi mental lah. Kalau yang dikatakan Pak Presiden Jokowi terdahulu adalah revolusi mental. Kita membiasakan diri kita menjadi lebih baik. Kita biasakan, kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Yang hal-hal sederhana harus perlu dilakukan atau dibiasakan, membuang sampah pada tempatnya, terus parkir pada tempatnya. Jadi hal-hal sederhana ini akan memberikan efek nantinya buat Kota Samarinda. Dan insya Allah Samarinda ini akan menjadi salah satu kota terbaik di Kalimantan Timur bahkan di Indonesia. Itu salah satu harapan kita. Dan hari ini kita berharap kita jangan berpikir bahwasanya sesuatu itu tidak mungkin. Kita harus berpikir optimis, bahwasanya kota kita pasti akan menjadi kota yang benar-benar menjadi kota layak huni. Seperti yang ada di kota-kota besar lainnya. Oke.
Baik, siap Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Berarti kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, kita harus optimis bahwa pembangunan Kota Samarinda akan sesuai dengan yang diharapkan dan juga berkelanjutan. Betul sekali. Itu tadi fokus redaksi pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.